Mengejutkan, berkas lengkap, Gisela Anastasia dan Yukinobu resmi jadi tahanan. Berkas kasus video sur yang melibatkan Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Freitas akhirnya dinyatakan lengkap. Penyidikan kasus ini pun memasuki babak baru yang disebut akan membuat keduanya masuk penjara. Dilansir dari Merdeka, berkas kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara itu, para tersangka dan barang buktinya telah diserahkan ke JPU untuk diproses ke tahap selanjutnya. Ya, benar, berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pada Selasa 2 Februari. 2 tersangka kita lakukan penahanan. Kita juga serahkan tersangka dan barang bukti, termasuk berkas perkara ke JPU, karena sudah dinyatakan lengkap. Lanjutnya, sebagaimana diketahui, GA dan MYD terlibat kasus video sur berdurasi 19 detik yang beredar beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, keduanya dianggap benar sebagai pelaku dalam video tersebut. Karena kasus ini, Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Freitas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video 19 detik tersebut. Kini, kasus tersebut akan diproses lebih lanjut. Diberitakan selanjutnya, gelar olah TKP di hotel. Akhirnya, Giselle dan Michael Yukinobu akan bertemu kembali. Kasus video sur yang menjerat artis cantik Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu memasuki babak baru. Kabarnya, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara di Hotel Medan. Michael Yukinobu de Freitas atau yang dikenal dengan Nobu tak mengetahui mengenai rencana polisi akan lakukan olah TKP di sebuah hotel di Medan terkait kasus video sur dirinya dengan Gisela Anastasia. Kalau itu atau soal olah TKP, saya belum tahu. Saya kurang tahu. Saya serahkan kepada pihak berwajib, ujar Nobu. Nobu mengaku siap jika memang polisi memintanya untuk melakukan olah TKP. Hanya saja, sampai saat ini, pihak kepolisian masih belum menghubunginya terkait hal tersebut. Sementara itu, Giselle juga mengaku siap jika diminta untuk melakukan hal tersebut. Kita mah nggak apa-apa, kita ikut-ikut aja, kita hormatin aja. Mesti wajib lapor, ya lapor. Nanti ada lainnya, ngapain ya, kita akan ikutin proses hukum yang ada aja, kata Giselle. Seperti yang diketahui, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengaku akan menggelar olah TKP terkait kasus video asusila Gisela Anastasia dengan Michael Yukinobu. Perkara saudari GA dan saudara MYD, mudah-mudahan minggu depan, kalau memang lancar, kita lakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi-saksi ahli yang ada, kata Yusri Yunus. Diberitakan selanjutnya, selalu kucing-kucingan, seperti tak saling mengenal dengan janda Gading Martin. MYD santai buka aib sendiri, terakhir kali berhubungan dengan Giselle di tahun ini. Sosok MYD alias Michael Yukinobu de Freitas kini kian dikenal publik. Imbas kasus video sur 19 detik memang membuat nama MYD selalu disorot khalayak. Tak menutup diri, MYD sangat terbuka dengan apa yang ia lakukan dengan Gisela Anastasia di masa lalu, termasuk adegan panas Michael Yukinobu yang direkam di tahun 2017 silam dengan Gisela Anastasia. Menilik ke belakang dengan bukti video sur 19 detik itu menjadi bukti seolah Giselle kepergok main dengan pria lain. Di tahun 2017 lalu, Giselle memang masih tampak adem ayem. Lantas, Giselle dan Gading baru memutuskan untuk cerai di awal tahun 2019 silam. Ternyata, hubungan MYD dan Giselle tak berhenti di situ saja. Pria pemilik nama lengkap Michael Yukinobu de Freitas tersebut menjelaskan kapan dirinya bertukar kabar dengan janda Gading Martin. Hal tersebut terekam dalam tayangan Go Sport di kanal YouTube Star Pro Indonesia pada Jumat 29 Januari 2021. MYD mengaku terakhir berkomunikasi dengan Giselle sebelum tahun 2019. Mulanya, MYD menjawab mengenai kemungkinan dirinya bertemu Giselle saat olah TKP.
Kalau untuk olah TKP, saya kurang tahu. Ya, tandas MYD. Lebih lanjut, Michael Yukinobu juga menyerahkan semua keputusan pada pihak yang berwajib. Tapi, yang pasti saya serahkan ke pihak berwajib. Kalau saya harus ikut, ya, saya akan ikut, jelas Michael. Pria blasteran Medan dan Jepang itu kemudian menjelaskan kapan dirinya terakhir kali berkomunikasi dengan mantan istri Gading Martin tersebut. Ia pun mengaku sudah sangat lama tidak bertukar kabar dengan Gisela Anastasia. Oh, sudah lama sih. Sudah lama banget. Lama banget pokoknya. Sebelum tahun 2019, tandasnya. MYD juga menjawab kenapa dirinya jarang bertukar kabar usai insiden video shoot 19 detik yang terekam di tahun 2017. Karena memang gak ada urusan juga ya. Jadi, memang stop. Kita gak ada komunikasi, jelas Michael Yukinobu de Freitas. Meski begitu, MYD mengaku masih akan memberikan dukungan untuk lawan mainnya di video shoot 19 detik tersebut. Diberitakan selanjutnya, lagu Enak Rasane dinyanyikan Michael Yukinobu, sindir video mesum dengan Giselle. Seorang konten kreator bernama Suban Lora menciptakan sebuah lagu untuk Michael Yukinobu de Freitas. Lagu itu berjudul Enak Rasane dengan menggunakan lirik bahasa Jawa. Dalam video yang ditampilkan, Suban Lora dan Michael Yukinobu de Freitas tampak gembira menyanyikan lagu tersebut. Sontak, video yang diunggah kembali di akun gosip itu panen cibiran. Pasalnya, Nobu sapaannya terlihat menikmati lagu tersebut sembari senyum-senyum. Sesekali, Michael Yukinobu de Freitas juga pencipta lagu tersebut. Entah tersangka video shoot 19 detik itu paham atau tidak arti dari lagunya. Tak menunggu lama, unggahan itu pun langsung banjir komentar netizen. Nobu manggut-manggut aja, padahal itu lagu nyeritain soal dia. WKWKWK, ucap salah satu netizen. Bener ya, orang sekarang udah tahu punya skandal, malah dikasih panggung. Gak cowoknya, gak ceweknya, sama aja. Benar-benar merusak moral anak bangsa, jelas netizen lain. Bahkan beberapa netizen menambahkan komentar seperti mengatakan Nobu tidak punya rasa malu hingga bermuka beton. Sebenarnya si MYD tahu nggak sih sama arti dari lagunya? Tanpa salah satu akun. Maklum saja, lagu tersebut menjadi heboh lantaran lirik lagu Enak Rasane mengarah ke skandal video shoot 19 detik Michael Yukinobu de Freitas dan Gisela Anastasia. Bagaimana menurut pendapat Anda?